Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Dan inilah Why The Last Man episode 5. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Scene dimulai dengan diperlihatkannya Yorick dan Agen 13 yang telah sampai di Boston. Agen 13 lalu memarkirkan motornya di tempat yang tersembunyi dan sedikit agak jauh dari jalan, biar aman. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menemui seorang ahli genetika yang bernama Dr. Allison Mann dari Harvard. Tentunya Dr. Allison adalah ahli genetika yang direkomendasikan oleh Agen 13 kepada Jennifer. Dan Jennifer menyetujuinya. Ketika keduanya sedang berjalan, Agen 13 tiba-tiba menyuruh Yorick untuk merunduk. Mereka bersembunyi di balik sebuah mobil saat ada dua mobil tentara yang datang berpatroli. Tentara itu menghimbau agar warga sipil mengosongkan jalan sebelum malam tiba. Kawasan di sekitaran Harvard ditutup dan dilindungi oleh para tentara. Agen 13 menyuruh Yorick untuk menunggu selagi dia masuk ke sana untuk mencari Dr. Allison. "Jangan bergerak dan jangan berkeliaran," ucap Agen 13 sembari memberikan Yorick sebuah pisau kecil. Meskipun Yorick suka mengeluh dan mengomel saat Agen 13 sering memerintahnya, namun kali ini dia hanya mengiyakan perintah dari Agen 13. Agen 13 pun masuk lewat jalan depan. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas sembari mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Sersanas dari lintas udara ke-82. Seorang tentara muda turun dari mobil dan menanyakan mengapa Agen 13 tidak memakai seragamnya. Agen 13 beralasan kalau dirinya habis membersihkan puing-puing di Fayette dan sekarang dia sangat lelah. Untungnya tentara muda itu percaya dan mengizinkan Agen 13 untuk masuk. Di dalam, Agen 13 berbicara pada seorang tentara dan menanyakan keberadaan Dr. Allison. Tentara itu berkata kalau Dr. Allison tidak ada di dalam daftar. Selain itu, tempat labnya juga sudah lenyap. Dia tak bisa berbicara cukup banyak karena sekarang dia harus segera pergi. Para tentara sudah menyiapkan beberapa koper gas air mata untuk membubarkan para pemberontak yang setiap harinya datang membuat kerusuhan. Di sisi lain, Yorick tampak bosan menunggu. Sudah cukup lama Agen 13 pergi dan belum kembali. Dia lalu melihat kalau di sekelilingnya banyak sekali poster wajah ibunya di dinding yang disertai kata-kata makian. Yorick lalu iseng masuk ke sebuah bangunan setelah berhasil membukanya hanya dengan kawat. Yorick mengamati sekeliling. Ada banyak sekali poster yang tergantung di ruangan itu, beserta alat-alat yang tak saya ketahui itu untuk apa. Setelah cukup lama mengamati, seseorang atau kita sebut saja nenek masuk ke sana dan bertanya pada Yorick. "Siapa kau? Apakah kau teman?" tanyanya, sembari menyuruh Yorick untuk membuang pisau kecil di tangannya. Yorick hanya mengangguk. Tak lama kemudian datang dua orang lagi. Mereka tampak kesakitan akibat terkena gas air mata yang dilemparkan para tentara di sekitar jalan. Nenek lalu meminta Yorick untuk membantu. Tanpa mengatakan apapun, Yorick menurut dan bersikap seolah-olah berada di pihak yang sama. Setelah kedua rekan nenek merasa lebih baik, nenek menyuruh mereka untuk pergi makan agar kondisinya bisa pulih kembali. Setelah kedua orang itu pergi, nenek menanyai Yorick beberapa pertanyaan. Nenek tak merasa curiga, dia bahkan memberitahu suatu tempat di bawah jembatan agar Yorick bisa mendapatkan testosteron di sana. Sepertinya si Yorick masih mengaku seorang transgender kepada si nenek. Selain itu, di sana juga ada sebuah perkumpulan yang menyediakan tempat tinggal, kata si nenek.
Singkat cerita, agen 13 sudah kembali dan mengajak Yorick untuk segera pergi. Agen 13 sempat bertanya apakah sudah terjadi sesuatu dan Yorick menjawab tidak. Agen 13 lalu menagih kembali pisau miliknya. Yorick tidak sadar kalau pisaunya terjatuh di dalam. Dia lalu mengatakan kalau pisaunya hilang. Yorick lalu bertanya di mana Dr. Allison-nya. Kemudian agen 13 menjawab, "Labnya hancur, gedung itu hanya tinggal puing. Cepat, kita harus pergi." Keduanya lalu pergi ke apartemen milik Dr. Allison. Tempat itu sudah kosong. Namun di sana agen 13 mendapat petunjuk tentang di mana keberadaan Dr. Allison. Mereka lalu pergi ke sebuah gedung. Agen 13 mengawasi keadaan sekitar selagi Yorick tengah membobol pintunya. Tapi agen 13 tidak sabaran. Dia lalu meminta Yorick menyingkir dan kemudian You have 10 seconds. Just give me another minute, I'll get it. Move. setelah berhasil masuk ke dalam, mereka naik ke lantai atas dan memeriksa salah satu ruangan. Sebuah perapian tampak menyala sehingga Yorick yakin kalau Dr. Allison memang berada di sana. Namun ketika Yorick lengah, Dr. Allison datang dari belakang lalu menusuk punggungnya dengan pisau. Give me 5 more seconds and I'll have it. I know, there's a loud noise outside. Lalu, agen 13 menyampaikan pesan dari Presiden Jennifer yang sudah memilih Dr. Allison untuk melanjutkan penelitiannya dan diberikan akses penuh terhadap Yorick. Ya, aku paham, ucap Dr. Allison memotong percakapan agen 13. Dia tampak antusias, apalagi setelah mengetahui kalau M juga seekor monyet jantan. Baginya itu adalah hal yang luar biasa. Sayangnya, Dr. Allison menolak tawaran itu. Sudah 15 tahun semenjak izin penelitiannya dicabut. Sudah selama itu dia tak menyentuh berbagai hal tentang riset atau semacamnya. Ditambah lagi mereka tak punya lab dengan fasilitas memadai dan selengkap lab yang ada di San Francisco. Dia tidak mau membuang-buang waktu hidupnya hanya untuk gagal. Selang beberapa saat kemudian, agen 13 tampak sedang menjahit luka sobek di punggung Yorick. Yorick merengek seperti anak kecil, namun dia berhasil bertahan sampai agen 13 selesai menjahitnya. Untuk kesekian kalinya, agen 13 mengomeli Dr. Allison yang hampir saja membunuh satu-satunya harapan mereka. Dr. Allison lalu meminta maaf. Bukan salahnya kalau dia mengira mereka adalah orang jahat karena masuk dengan merusak pintunya. Saat agen 13 dan Dr. Allison mulai berdebat, untungnya Yorick berhasil melerai mereka. Agen 13 lalu mengatakan akan pergi sebentar. Dia meminta Yorick untuk menunggu bersama dengan Dr. Allison. Yorick sempat protes, tetapi agen 13 tetap pergi. Agen 13 lalu turun ke bawah dan berniat menghubungi Jennifer. Tapi Yorick datang menyusul. Agen 13 langsung mematahkan antena telepon satelitnya saat melihat Yorick datang. Yorick kembali protes karena tak ingin ditinggal. Tapi agen 13 harus tetap pergi. Dia beralasan kalau telepon satelitnya rusak dan akan pergi mencari yang baru. Menghubungi Jennifer lalu kembali setelah beberapa jam. Sementara itu Jennifer tampak sedang menghadiri rapat untuk menyambut kedatangan Regina Oliver. Dia meminta mereka semua untuk menyambutnya dengan sopan. Lalu bla 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 bla. Setelah itu Jenderal Reed melaporkan pada Jennifer tentang lokasi jatuh helikopter yang hilang. Jennifer berusaha tetap tenang meski dia refleks menggenggam tangan Christine di bawah meja. Dia takut mendengar kabar itu. Dia takut kalau yang jatuh adalah helikopter yang dinaiki putranya, Yorick. Beberapa saat kemudian tampak Kimberly sedang membasuh tangannya setelah rapat itu berakhir. Dia tak sengaja menyenggol tas miliknya hingga terjatuh sampai isinya berhamburan keluar. Ketika dia sedang membereskan barang-barangnya, Christine datang lalu masuk ke salah satu bilik toilet tanpa mengatakan apapun. Kimberly lalu mengajak Christine berbicara. Dia menduga kalau Jennifer pasti ada kaitannya dengan helikopter yang dicuri. Dia menduga kalau Jennifer mengutus Sarah Bergin untuk mencari Hero.
Siapa itu Sarah Bergin? Sarah Bergin adalah identitas palsu agen 13, guys. Saat Kimberly terus saja berbicara, Christine memintanya untuk diam. Kimberly lalu tak sengaja mengintip dari bawah bilik toilet yang dimasuki Christine. Dia melihat kalau Christine sedang membersihkan darah yang mengucur sampai ke kakinya. Kimberly tampak cemas. Dia membuka bilik toiletnya dan bertanya apakah Christine baik-baik saja. "Kurasa aku keguguran," jawab Christine dengan wajah yang pucat. Kimberly lalu membantu membersihkan darah yang ada di kakinya Christine. Singkat cerita, Christine pun menemui dokter kandungan untuk melakukan USG. Kimberly juga ada di sana. Ada banyak kasus keguguran yang terjadi. Maka dari itu, Christine menduga kalau dia juga mengalaminya. Christine meminta agar Kimberly merahasiakan hal ini. Kimberly langsung mengiyakan. Tak seperti dugaan Christine, dokter itu justru memberitahu kabar baik kalau janinnya baik-baik saja. Dia juga menjelaskan kalau usia kandungan Christine sekitar 12 minggu. Christine kebingungan, padahal tadi dia mengalami pendarahan cukup banyak. Memang bukan hal yang biasa, tapi menurut dokter janinnya dalam keadaan baik kok. Right there. Take a listen. Di episode 2 sudah dijelaskan kalau agen 13 menemukan secari kertas yang berisikan sebuah alamat. Nah, ternyata agen 13 berbohong pada Yorick dan malah pergi ke alamat itu. Dia mengetuk pintunya beberapa kali tapi tidak ada yang membukakan pintu. Agen 13 lalu masuk lewat jendela. Dia menjelajahi rumah itu dengan hati-hati, namun ternyata ada orang di dalam. Keduanya lalu terlibat pertarungan yang cukup sengit. Ketika keduanya saling menodongkan senjata, wanita itu atau agen 525 mengajak agen 13 untuk menghentikan pertarungan tidak berguna ini. Dia juga seorang agen dan sama-sama mencari orang yang sama dengan agen 13. Belum diketahui siapa orang yang agen 13 cari, namun agen 525 mengatakan dia sudah berada di sana selama 3 minggu dan tak ada orang yang kembali ke rumah itu. Keduanya lalu saling melempar pertanyaan untuk saling bertukar informasi. Seharusnya para agen tak saling bicara, namun siapa yang peduli, dunia sudah hancur. Sekarang mereka kebingungan, tanpa kejelasan apakah orang yang merekrut mereka masih hidup atau tidak. Tetapi yang jelas, agen 525 akan terus mencari orang itu untuk membalaskan dendam. Di sisi lain, Jennifer tampak sangat gugup sembari jalan mondar-mandir di kamarnya. Dia cemas karena belum mendapat kabar dari agen 13. Bagaimana jika pikiran buruknya benar tentang Yorick yang tiba-tiba Christine datang dengan membawa kabar baik. Beberapa menit yang lalu Jenderal Reed sudah mengidentifikasi kedua mayat pilot. Tidak ada Yorick, ucapnya sembari duduk di samping Jennifer yang tampak menghela nafas lega. Tetapi sesaat kemudian Jennifer mengatakan, apakah mungkin agen 13 sengaja membunuh mereka? Dia berkata akan mengurus mereka. Kalau itu benar, berarti dia melakukannya karena aku, ucap Jennifer. Tidak, itu memang kecelakaan yang mengerikan, tapi dia tak mungkin melakukan itu. Ini bukan salahmu, jawab Christine mencoba menenangkan Jennifer. Tapi kecurigaan Jennifer belum hilang. Dia lalu meminta Christine untuk menyelidiki latar belakang atau identitas dari agen 13 yang sebenarnya. Kondisi Regina Oliver belum sepenuhnya pulih. Dia datang dengan menggunakan sebuah kursi roda. Bertepatan dengan itu Jennifer pun datang bersama Christine dan langsung menyambutnya. Setelah acara penyambutan itu selesai, Regina Oliver diantarkan ke kamarnya. Kimberly yang gercep langsung datang ke sana. Kimberly tampak jelas sekali kalau dia sedang berusaha mendekati Regina Oliver untuk mengajaknya sebagai sekutu.
Di sisi lain, selagi agen 13 pergi, Yorick dan Dr. Allison tampaknya sudah cukup akrab. Mereka berdua berbincang dengan pembahasan tentang genetik, hormon, kromosom Y, atau semacamnya yang tak sepenuhnya Yorick mengerti. Dr. Allison sudah minum cukup banyak dan sudah mulai mabuk. Dia terus mengoceh sembari meluapkan rasa frustasinya selama ini. Dia berpikir meskipun penelitiannya berhasil, bukan berarti mereka bisa mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Tak hanya manusia, mereka juga sudah kehilangan hampir semua spesies hewan yang ada di bumi, yang jantannya. Sesaat kemudian, agen 13 datang dan langsung mengajak keduanya pergi. "Apa kau sudah berbicara dengan ibuku?" tanya Yorick. "Ya, aku sudah berbicara dengannya. Dia sudah mengizinkan kita untuk melanjutkan perjalanan menuju San Francisco," jawab agen 13 dengan tenang. Meski kita tahu kalau agen 13 hanya berbohong. Yorick menyadari adanya keanehan, apalagi saat melihat kalau wajah agen 13 terluka. Namun, dia mengesampingkan hal tersebut dan pergi untuk segera bersiap. Why The Last Man bersambung, berlanjut ke episode 6. Yorick, agen 13, dan Dr. Allison, ketiganya memulai perjalanan menuju San Francisco. Tidak ada kendaraan yang bisa mereka gunakan sehingga mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sekarang mereka sedang beristirahat sejenak dan Yorick tampak sedang buang air kecil. Di sana, Yorick seperti mendengar sesuatu. Karena penasaran, ia pun pergi mencari sumber suara tersebut. Sampai pada akhirnya, dia menemukan sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang yang tengah berdoa. Tak ada yang mencurigainya, dia bahkan disambut baik oleh salah satu orang di sana. Orang itu tampak seperti pria namun bukan. Makanya dia menganggap Yorick seorang transgender sama sepertinya. Ia juga menyuruh Yorick untuk melepaskan maskernya. "Tenang Bung, di sini aman," ujarnya. Ketika Yorick sedang mengamati sekeliling, agen 13 datang menyusul. Dia sedikit panik saat melihat Yorick tidak memakai maskernya. Namun Yorick meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba datang 3 orang tentara yang sedang mencari keberadaan agen 13. Mereka menunjukkan sebuah foto dan mulai menanyai orang-orang yang berada di sana. Sepertinya ini akibat dari kasus helikopter yang hilang, sehingga sekarang agen 13 menjadi seorang buronan. Menyadari hal itu, agen 13 buru-buru mengajak Yorick pergi. Untungnya, Dr. Allison juga datang menyusul sehingga ketiganya berhasil kabur dari tempat itu. Yorick langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada agen 13. Mengapa para tentara itu datang mencarinya? Agen 13 terpaksa memberitahu soal komunikasi satelit yang ditutup. Ini terjadi setelah dia mencuri helikopter waktu itu dan sekarang dia tidak bisa menghubungi Jennifer. Yorick sedikit kecewa karena agen 13 sudah membohonginya waktu itu. Agen 13 bilang kalau ibunya Yorick setuju tentang rencana ini, makanya Yorick mau. Tetapi agen 13 beralasan mereka tak punya pilihan lain. Kalaupun ada, dia ingin mendengar apa rencana yang Yorick punya. Seketika Yorick pun terdiam. Karena ya, dia tidak bisa membalas perkataan tersebut. Dia tidak punya rencana apapun. Singkat cerita, ketiganya pun memutuskan untuk bermalam di sebuah gereja. Saat Yorick sudah tertidur lelap, dia terbangun karena mendengar sebuah suara. Ternyata itu adalah agen 13. Lalu, Yorick mendekati wanita itu dan bertanya sejak kapan dia bangun. Agen 13 tidak menjawab dan hanya dia mematung sembari menangis. Menyadari hal itu, Yorick berpikir agen 13 menangis karena ulahnya. Ia pun buru-buru meminta maaf soal sikapnya tadi. Yorick hanya kesal karena agen 13 sudah membohonginya. Ia lalu menuntun agen 13 agar kembali tidur. Kimberly tampak sedang bersama Regina Oliver. Sekarang mereka berada di aula pahlawan. Kimberly mengatakan kalau foto suami dan anak-anaknya juga dipajang di sana. Mereka kemudian sedikit berbincang sampai Kimberly mulai menyinggung soal Jennifer. "Apakah kau percaya Jennifer Brown adalah presiden?" tanya Kimberly sembari berbisik. Regina sulit menerima hal itu, tapi sebagian besar orang-orang di sana adalah pendukungnya Jennifer.
Dia mengakui kalau tidak ada celah untuk mengalahkan wanita itu sekarang. Sementara itu, sepertinya Sammy tidak betah untuk tinggal di tempat geng Wati. Dia tahu kalau dirinya tidak diterima dengan baik, bahkan dikucilkan. Sebagian besar dari anggota geng Wati memang pernah mengalami pengalaman buruk dengan laki-laki, apalagi Roxanne yang rutin mengadakan sesi curhat atau berbagi pengalaman buruk itu pada yang lainnya. Sepertinya dia memang sengaja, sebab tindakan tersebut telah mempengaruhi para anggotanya agar semakin membenci kaum laki-laki. Belum diketahui apa tujuannya. Lagi pula kaum laki-lakinya saja kan sudah tidak ada lagi. Atau mungkin memang tujuannya seperti itu. Biar para anggota geng Wati bisa move on gitu dari kaum laki-laki yang sudah tidak ada. Saat Roxanne mulai bercerita, Nora segera mengajak putrinya untuk pergi. Dia merasa kalau putrinya belum siap untuk mendengar hal semacam itu. Apalagi yang Roxanne bahas adalah pengalaman buruk yang dapat menyebarkan kebencian. Melihat Nora yang hendak pergi, Roxanne segera menahannya. Dia memaksa agar Meg tetap berada di sana. By the way, nama gadis itu adalah Mackenzie, tapi lebih sering dipanggil Meg. Meg menurut dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Roxanne seputar ayah ataupun pamannya. Namun Nora merasa tidak nyaman dengan itu dan tetap menyuruh Meg pergi. Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi peringatan tanda adanya pendatang yang mendekati markas mereka. Mereka semua langsung bersiap dengan membawa persenjataan masing-masing. Melihat itu Nora tampak kebingungan. Nunu lalu muncul dan mengajak Nora untuk ikut bersamanya. Let's go. Setelah berada di atas bangunan, Nunu memberi tembakan peringatan agar pendatang itu berhenti. Mereka hanya terdiri dari beberapa orang dewasa dan anak-anak. Nora merasa sedikit kasihan kepada mereka. Sesaat kemudian, Roxanne muncul dan berkata, "Tampaknya kalian sudah salah jalan." Seorang wanita yang membawa senjata awalnya tampak percaya diri saat berhadapan dengan Roxanne. Namun dia langsung menurunkan senjatanya saat menyadari kalau dirinya sudah dikepung. Wanita itu berkata kalau kelompoknya kelaparan. Tetapi Roxanne sepertinya tak berniat menolongnya dan menyuruh agar mereka untuk putar balik saja. Memang tempat yang dijadikan markasnya saat ini adalah sebuah gudang yang dipenuhi dengan barang-barang dan makanan. Tapi Roxanne bukan tipe orang yang mau berbaik hati pada sembarang orang. Nora terus memperhatikan. Nunu yang berada di sampingnya lalu mengatakan kalau mereka semua adalah orang-orang yang beruntung karena bisa tinggal di sana. Beberapa saat kemudian, Nora pergi menemui Roxanne di ruangannya sembari membawa segelas teh. Melihat Nora yang tiba-tiba bersikap baik, Roxanne sudah menduga kalau Nora cemas akan diusir olehnya. Mau bagaimanapun, hidup di luar jauh lebih keras. Nora sudah pernah mengalaminya dan tidak mau Meg merasakan hidup seperti itu lagi. Nora lalu meminta maaf atas sikapnya tadi pagi yang sedikit kasar. Roxanne memaklumi hal itu. Dia sedikit memberi beberapa saran sebelum menyuruh Nora pergi dari ruangannya. Di sisi lain, Hiro tampak disambut baik oleh para wanita di sana. Berbanding terbalik dengan Sammy yang dikucilkan. Ketika Sammy sedang duduk sendirian, seorang wanita bernama Kelsey datang menghampirinya. Berbeda dengan para wanita lain, Kelsey justru bersikap cukup ramah. Dia lalu memberitahu Sammy tentang sebuah acara yang akan diadakan nanti malam. Ketika Sammy bertanya acara apa itu, Kelsey hanya mengatakan pemakaman. Yorick, Dr. Allison, dan Agen 13 dipenuhi rasa was-was saat mengetahui ada yang membuntuti mereka. Yorick bahkan kaget saat Dr. Allison tiba-tiba sudah ada di dekatnya saat sedang gosok gigi. Dr. Allison menunjukkan sebuah selebaran yang terdapat foto Agen 13 di sana. Dia berkata kalau pengejar hanya menargetkan Agen 13 dan bukan mereka. Dia
lalu mengajak Yorick untuk pergi ke San Francisco berdua saja dengannya. Tapi Yorick menolak karena tidak mau meninggalkan agen 13. Selama ini agen 13 sudah menjaganya. Mereka memang belum kenal cukup lama. Dia juga tidak sepenuhnya percaya karena agen 13 seringkali menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Yorick tetap tidak akan meninggalkan agen 13 begitu saja. Beberapa saat kemudian, tampak agen 13 yang tengah membantu menyiapkan tempat untuk Yorick tidur. Di sana Yorick mengungkapkan kekhawatirannya tentang agen 13 yang terus-menerus berjaga. Setidaknya dia ingin membantu dan meminta agen 13 untuk memberinya tugas. Yorick juga meminta agar agen 13 setidaknya beristirahat selama beberapa jam. Tetapi reaksi dari agen 13 justru di luar dugaan. Dia menolak mentah-mentah tawaran Yorick dan menyuruhnya untuk tidak memperdulikannya. Padahal Yorick begitu karena khawatir. Dia lalu menyinggung tentang gangguan tidur yang dialami agen 13 kemarin malam. Mendengar itu, agen 13 bersikap semakin ketus. "Aku bukan kakakmu. Berhentilah untuk memperdulikanku karena tugasku hanya untuk melindungimu. Jadi, jangan melewati batas itu," ucap agen 13 dengan meninggikan nada suaranya. Setelah selesai mengatakan itu, agen 13 pun pergi. Yorick yang mendapat respon tersebut tentu saja merasa kesal. Ia pun segera pergi menemui Dr. Allison sembari berkata, "Kau benar, Dr. Allison. Bodoh amat dengan si agen 13, ucap Yorick. Scene berpindah ke tempat lain. Jelas sekali kalau Christine sedang berusaha menghindari Kimberly. Tetapi Kimberly terus saja mendekatinya setiap kali dia melihat Christine. Kimberly khawatir dengan keadaan Christine. Dia sudah hamil beberapa kali dan Kimberly cukup mengerti dengan kegelisahan yang dialami Christine. Sulit membayangkan bagaimana membesarkan seorang anak dengan keadaan dunia yang seperti sekarang. Tapi Kimberly percaya kalau kehamilan Christine adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Secara hati-hati, Kimberly mengatakan tentang keinginannya yang ingin membantu dengan membesarkan bayinya Christine. Kalau saja dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Christine tidak mengerti dengan ucapan Kimberly. Namun Kimberly memintanya untuk mencoba mempertimbangkannya. Di markasnya geng Wati tengah diadakan sebuah acara yang disebut dengan pemakaman. Bukan acara pemakaman pada umumnya karena acara tersebut sangatlah berbeda. Jika dari sudut pandang Nora dan yang lain, acara itu tampak seperti sebuah ritual yang diadakan oleh sekte sesat. Bagaimana tidak? Dalam acara itu mereka bersikap seolah-olah bisa mengubur jati dirinya yang lama dan hidup kembali dengan jati dirinya yang baru. Jadi bukan hanya sekedar mengganti nama, tapi mereka benar-benar percaya kalau seseorang itu sudah bukan menjadi dirinya yang dulu, melainkan menjadi orang baru. Pokoknya begitulah, namanya juga sekte sesat. Acara tersebut diadakan untuk seorang gadis yang bernama Laura. Setelah melewati beberapa tahapan, kini gadis itu bukan lagi Laura, melainkan menjadi seseorang yang baru bernama Athena. Semua orang bersorak dan menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Semi yang ikut menyaksikan itu langsung berbisik pada Hiro dan mengatakan kalau itu sangatlah aneh. Namun Hiro tidak menanggapinya dan justru tampak tertarik. Kesal karena dikacangin, Semi pun pergi dari tempat tersebut. Goodbye, Laura. Goodbye. Bye, Laura. Athena. Welcome, Athena. Kelsey yang melihat itu segera pergi menyusul Semi. Kelsey memintanya kembali. Dia tahu kalau Semi mungkin berpikir mereka semua gila. Tapi lebih baik kalau Semi tidak melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian. Dia juga memperingati Semi agar menjaga sikapnya di depan yang lain.
Sammy boleh saja mengatakan apapun saat bersama dengan Kelsey, tapi tidak saat di depan yang lainnya. Sammy lalu bertanya apa maksudnya. Ketika Kelsey hendak memberitahunya, seseorang memanggil Kelsey dan memintanya untuk ikut keluar dengannya. Raut wajah Kelsey berubah panik. Ia pun pergi meninggalkan Sammy tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Jenderal Reed melaporkan pada Jennifer kalau tentaranya sudah berhasil menemukan agen 13 yang kini sedang bersembunyi di sebuah gereja di kota Pennsylvania. Jenderal Reed juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa melacaknya dan berhasil mendapatkan informasi mengenai latar belakang agen 13 yang cukup mencurigakan. Para tentara yang ditugaskan dalam misi tersebut diketuai oleh Kapten Nguyen. Mereka sudah melakukan pengintaian selama seharian ini dan sudah mengkonfirmasi kalau agen 13 tidak sendirian. Dia bersama dengan 2 orang yang belum diketahui identitasnya. Jenderal Reed lalu meminta persetujuan dari Jennifer untuk melakukan penangkapan malam ini juga. Sementara itu, agen 13 sudah cukup lama berjaga di luar. Dia kemudian masuk ke dalam gereja untuk mengecek keadaan Yorick dan juga Dr. Ellison. Tetapi dia tidak menemukan mereka berdua di dalam. Justru yang didapatinya adalah sebuah jendela yang dibiarkan terbuka begitu saja. Apakah Yorick dan Dr. Ellison kabur? Di sisi lain, Dr. Ellison tampak terjatuh karena kakinya tersandung sesuatu. Yorick langsung menanyakan tentang keadaannya, dan Dr. Ellison menjawab kalau dia baik-baik saja meskipun sedikit terluka. Dr. Ellison merasa sedikit menyesal karena sudah meninggalkan agen 13. Mendengar itu, Yorick sedikit kesal. Padahal Dr. Ellison sendiri yang meyakinkannya tadi untuk mengkhianati agen 13. Dr. Ellison segera menyanggah ucapannya Yorick. Dia berdalih kalau tadi itu dia hanya memberi Yorick saran. Jennifer kembali dihadapkan dengan pilihan yang sulit saat Kapten Nguyen terus mendesak dan meminta persetujuan darinya. Jennifer yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan dengan terpaksa setuju dan meminta Kapten Nguyen untuk berhati-hati. Setelah mendapat persetujuan, 2 orang tentara mulai berjalan mendekat untuk mengepung gereja itu. Namun agen 13 sudah menyadari kehadiran mereka. Dia berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka, tapi tentara yang satunya lagi melawan dan berhasil melepaskan beberapa tembakan. Yorick dan Dr. Ellison langsung panik saat mendengar suara tembakan tersebut. Mereka segera berlari tanpa sadar kalau mereka sudah terpisah. Setelah mengalahkan beberapa tentara yang lain, agen 13 berhasil menemukan Dr. Ellison dan langsung menanyakan di mana Yorick sekarang. Where is he? Sementara itu, Yorick sendiri sekarang sedang berlari menghindari Kapten Nguyen yang mengejarnya. Tiba-tiba, agen 13 datang menghadang sang kapten dan membuatnya tak sadarkan diri. Agen 13 ini sangat jago ya guys, pro player ya. Terdengar suara Jenderal Reed yang terus memanggil-manggil Kapten Nguyen. Dengan cepat, agen 13 langsung merusak alat komunikasi tersebut dengan menginjaknya cukup kuat. "Hei Yorick, apa tentara ini melihat wajahmu?" tanya agen 13 dengan serius. Awalnya Yorick tidak mengerti, namun dia segera menghentikan agen 13 yang hendak membunuh Kapten Nguyen. Tidak, dia sama sekali tidak melihat wajahku," ucapnya meyakinkan. Yorick kemudian menatap agen 13 cukup lama. Dia menyesal dan hendak meminta maaf, namun agen 13 segera memotong perkataannya. Ia kemudian menyuruh Yorick untuk memotong tali sepatu Kapten Nguyen. Hal itu dilakukan untuk memperlambat pergerakannya kalau nanti dia tersadar dan kembali mengejar mereka. By the way, di sini agen 13 tidak membunuh satu orang pun dari para tentara. Dia hanya melumpuhkan mereka dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kembali ke Pentagon, Regina yang sejak tadi ikut menyaksikan kalau misinya sudah gagal, mulai menyinggung perihal hubungan Jennifer dengan agen 13 yang cukup dekat. Regina tahu hal ini cukup sulit bagi Jennifer dan dia merasa prihatin.
Perkataannya terdengar biasa saja, namun Jennifer tahu kalau maksud ucapan Regina adalah untuk menyindirnya. Jennifer tak bisa menghindari semua kecurigaan kalau segala tindakan yang dilakukan agen 13 sekarang adalah perintah darinya. Namun Jennifer masih bisa menyangkal semua tuduhan itu selama tidak adanya bukti. Sempat terjadi sedikit perselisihan mengingat hubungan mereka sebelumnya yang sudah buruk. Tapi untuk sekarang Jennifer masih bisa mengatasinya dengan cukup baik. Sementara itu, Hiro terlihat tengah duduk sendirian di luar sembari merokok. Tak lama, Roxanne datang menemaninya sembari menceritakan beberapa kisah masa lalunya. Roxanne berkata kalau dia cukup menyukai Hiro. Dia mau Hiro tetap tinggal dan bergabung bersama mereka. Tak hanya Roxanne, para wanita lain juga suka kepada Hiro. Hiro lalu tertawa. Roxanne bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana dia bisa menerima Hiro begitu saja? Aku bahkan bukan orang baik, ucap Hiro sembari membuang rokoknya. Mendengar itu, Roxanne justru semakin tertarik. Dia penasaran dan berharap Hiro mau memberitahunya. Dengan sedikit ragu, Hiro mulai bercerita tentang kejadian malam itu saat dirinya bersama Jack. Hiro belum menceritakan hal ini pada siapapun, bahkan kepada Semi. Saat itu dia belum siap untuk menceritakan yang sebenarnya. Tapi sekarang dia mengatakannya pada Roxanne. Hiro sudah membunuh seseorang. Dia tidak bisa lolos begitu saja hanya karena tidak ada yang tahu perbuatannya. Dia sangat tertekan karena perasaan menyesalnya. Namun, Roxanne berkata akan tetap menerima Hiro. Karena baginya, Hiro hanya melakukan perlawanan. Jika seekor binatang ditendang dan mereka membalas menggigit, bukan berarti sifat mereka itu jahat, kan? Kau bisa menjadi siapapun di sini. Ketika Nora dan putrinya tampak sudah terlelap, Nora terbangun dan sedikit terganggu karena mendengar suara tangisan dari seseorang. Nora yang merasa penasaran, langsung pergi ke tempat suara itu berasal. Dan ia melihat asal suara tangisan itu ternyata berasal dari Kelsey. Beberapa wanita dari geng Wati menuding kalau Kelsey sudah berkhianat. Padahal Kelsey sendiri tahu kalau mereka memang sengaja untuk menjauhi Semi, tapi Kelsey justru mendekati Semi. Disitulah kesalahannya. Nora mencoba bersikap acuh sekalipun mereka mulai menganiaya Kelsey. Sebisa mungkin dia tidak ingin terlibat. Dia tidak mau menarik perhatian yang bisa saja membuatnya diusir dari kelompok itu. Mau bagaimanapun, yang paling utama untuk saat ini adalah kelangsungan hidupnya bersama dengan putrinya, Mackenzie. Really? You're not to betray what Enough. Jen has done for you. What were you thinking? Really? After every... Why The Last Man bersambung.